Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farilah Mifaratu Syahiro, mahasiswi Unisnu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja tugas saya untuk memenuhi ujian tengah semester genap 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian model pentahelik dalam wilayah UMKM dalam pengembangan UMKM di wilayah Melongo, Jepara, yaitu tempat saya tinggal sendiri. Nah, di sini apa itu pentahelik? Pentahelik, yang dimaksud pentahelik ini memiliki 5 kolaborasi. Antara lain sebagainya, unsurnya itu ada pemerintahan, kolaborasi, bisnis, komunitas, dan media. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran-peran dalam pentahelik. Pemerintahan berperan sebagai regulator melalui kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung pengembangan. Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan semua aktor yang terlibat dalam pengembangan. Yang kedua ada akademis. Akademis ini berperan sebagai konseptor dengan sumber pengetahuan, teori, dan konsep yang dimiliki. Yang ketiga ada bisnis. Bisnis ini berperan sebagai enabler. Bisnis sebagai entitas yang dapat melakukan pengolahan terhadap barang atau jasa untuk menjadi lebih bernilai. Nah, yang keempat ada komunitas. Komunitas ini adalah akselerator. Komunitas menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki kesamaan minat dan relevasi untuk saling berkomunikasi. Yang kelima atau yang terakhir adalah media. Media berperan sebagai expander, bentuk dukungan media dalam pengembangan berupa publikasi untuk promosi dan menciptakan brand image. Nah, kemudian ini adalah lembaga dalam sinergi pentahelik. Pemerintah ini yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan ini adalah pemerintahan daerah. Nah, yang kedua ada akademis. Ini misal seperti universitas, sekolah-sekolahan pusat seperti yang ada di Melongo. Terus ada pusat penelitian dari sektor dari desa mungkin. Terus lalu ada bisnis di Melongo sendiri atau di desa saya sendiri ini berbagai macam pengusaha yang berswasta maupun wira swasta banyak sekali. Nah, pembisnis ini bisa membantu atau mendukung UMKM di wilayah Melongo ini. Nah, yang ketiga ada komunitas. Di suatu daerah pasti ada namanya organisasi. Nah, di dalam organisasi ini pasti memiliki organisasi-organisasi lainnya. Nah, yang sementara ini ada di wilayah Melongo ini adalah organisasi masyarakat seperti pemuda. Nah, di dalam pemuda ini memiliki keterampilan-keterampilan yang lain untuk mendukung organisasi atau UMKM di wilayah Melongo ini. Yang terakhir adalah media sosial, media partner, yaitu melalui digital maupun non-digital atau melalui surat kabar. Nah, biasanya melalui media ini biasanya lebih cepat atau lebih upgrade itu melalui digital, media sosial TikTok, Instagram, Facebook, dan WhatsApp atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya dampak positif dari sinergi pentahelik ini terorganisasi UMKM. Jadi UMKM ini di wilayah Melongo ini lebih ada progresnya, lebih terlihat dan lebih kedepannya akan lebih pengembangannya akan lebih mudah. Dan untuk warga atau mahasiswi atau siswa-siswi yang masih sekolah SLTA ini bisa sekali untuk membangun UMKM ini dengan mudah karena adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Nah, adanya pengurangan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Jadi masyarakat ini akan lebih sedikit untuk ketergantungannya kepada pemerintah, seperti ketika ada dampak apa itu mereka akan bermusyawarah melalui organisasi ini. Nah, yang ketiga mengurangi angka pengangguran. Jadi dengan adanya UMKM ini diharapkan masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Nah, yang kelima memperlancar ekonomi lokal. Diharapkan untuk adanya UMKM ini ekonomi akan dilancarkan dan
harapan saya sebagai mahasiswi, semoga UMKM ini akan berlanjut ke depannya untuk bertahan lebih lama. Semoga UMKM ini di wilayah Melongo ini semakin solid. Nah, selanjutnya saya akan menutup presentasi ini karena presentasi ini sudah selesai ya. Nah, sebelumnya kepada Bapak pengampu atau Bapak Samsul Arifin sebagai pengampu dosen manajemen jaringan dan kolaborasi, demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.